Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, hari ini saya akan membuat tutorial untuk pemrograman robot industri ABB IRB 120 ya. Nah, ini di belakang saya ini adalah modul pemrograman atau modul untuk praktek robotika ya. Robotnya adalah robot ABB IRB 120 ya. Kalau ini saya buka, ini adalah robot ABB IRB 120, robot artikulasi 6 aksis. Nah, robot ini modul ini dilengkapi dengan beberapa fitur. Ya, salah satunya adalah untuk tool changer atau untuk mengganti end effector. Jadi di sini sudah disediakan end effectornya. Ada 3 jenis end effector. Ini adalah end effector gripper ya, yang nanti robot ini bisa mengganti secara otomatis ya, tergantung benda kerja yang akan di-handling ya. Jadi nanti di sini gripper akan bisa diletakkan di ujung manipulator dari robot IRB 120 kita ya. Jadi ada 3 jenis end effector. Nah, di samping itu di sini juga sudah disediakan beberapa benda kerja ya, beberapa benda kerja. Nah, benda kerja ini nanti digunakan untuk pembelajaran ya, untuk handling dari satu tempat ke tempat yang lain ya, tergantung nanti benda kerja apa yang akan di-handling, maka robot harus memilih gripper yang sesuai gitu ya. Ada beberapa jenis untuk benda kerja yang akan di-handling. Terus kemudian di sini juga ada permukaan yang dibuat miring yang tujuannya nanti untuk pembelajaran programming ya, khususnya saat kita belajar tentang bagaimana membuat atau menggambar atau nantinya untuk pengelasan di permukaan yang miring gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada belt conveyor, di mana nanti benda kerja ini akan disuplai ya, bisa disimulasikan disuplai melalui belt conveyor. Kemudian belt conveyor dilengkapi beberapa sensor di sini, di mana kalau nanti sensor mendeteksi, belt conveyornya akan berjalan. Kalau sensor yang di ujung belt conveyor yang akhir mendeteksi, belt conveyornya berhenti. Nah, kita bisa memprogram seperti itu. Jadi terus kemudian di sini juga ada kamera ya, kita menggunakan smart kamera ini dari Cognex smart kamera. Nah, modul ini nantinya tentunya akan bisa digunakan mulai dari dasar ya, bagaimana kita belajar untuk menggerakkan robot, kemudian memprogram sederhana gerakan robot, sampai mengganti tool changer untuk handling beberapa jenis benda kerja, terus menghandling bagaimana untuk mengerjakan sesuatu di permukaan miring, bagaimana menghandling benda kerja yang dia berjalan di konveyor, dideteksi oleh sensor ataupun oleh kamera ya. Jadi modul ini sudah komplit, nanti digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam hal pemrograman robot ABB IRB 120 begitu ya. Nah, hari ini kita akan membuat tutorial sederhana untuk aplikasi ya, aplikasi gerakan robot ya. Jadi nanti kita akan menggerakkan robot ya. Robot ini dari posisi aman, nanti misalnya posisi aman di sini gitu ya. Terus kemudian nanti robot akan menuju posisi di atas konveyor, kemudian tepat di konveyor yang ada di sini untuk nantinya tutorial berikutnya untuk mengambil benda kerja. Terus kemudian benda kerjanya untuk diletakkan di satu tempat di sebelah sini gitu ya. Nah, nanti maka kita harus merencanakan, berarti kita butuh berapa posisi. Kita butuh posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5. Berarti ada 5 posisi nanti yang kita butuhkan.
Sama halnya dengan pemrograman robot Mitsubishi yang sebelumnya kita sudah sampaikan, bahwa pemrograman semua jenis robot itu hampir sama. Jadi bagaimana kita membuat rencana kerja kita, terus kemudian merencanakan posisinya di mana saja. Nah, kemudian posisi itu tadi ditentukan, dicari, gitu ya. Nah, kita belajar bagaimana menggerakkan robot untuk mencari posisi dan menyimpan posisi. Kemudian terakhir adalah kita membuat program untuk gerakan robot. Ya. Nah, kita akan menggunakan hand console yang ada di sini. Nah, ini adalah hand console yang digunakan untuk pemrograman robot ABB kita. Ya. Jadi kalau hand console di sini, tips pendan di sini, ya, tips pendan yang ada di sini. Di sini ada beberapa tombol, ya. Terus kemudian di sini tampilan HMI touchscreen di sini. Terus kemudian di sini ada joysticknya untuk nantinya menggerakkan robot, ya. Nah, robot ini tidak bisa digerakkan apabila tombol yang ada di belakang di sini kita tidak tekan. Kalau tombol ini kita tidak tekan, maka di sini ada keterangan namanya guard stop. Tapi kalau tombol ini ditekan, maka di sini muncul motor on. Maka kalau sudah motor on, kita bisa menggerakkan, ya, kita bisa menggerakkan robotnya, gitu ya. Nah, sekarang karena kita akan mengambil benda kerja dari, misalnya akan menggerakkan robot dari posisi kiri yang ada di sini, kirinya robot, ke kanannya robot yang ada di sini, maka kita akan melakukan dua cara, ya. Pertama adalah kita membuat rencana programnya dulu, ya. Kita rencana programnya dulu. Setelah itu nanti kita mencari posisinya. Oke, ya. Nah, maka untuk merencanakan program, ini ada penanya, kita menggunakan namanya program editor, ya, program editor. Nah, di sini kita misalnya memulai dari yang baru, kita dari task and program, terus kemudian file, new program, ya, maka kita nanti akan bisa membuat program yang ada di sini. Nah, di sini program sudah siap. Jadi nanti kita ada dua perintah yang akan kita gunakan, namanya move J, itu adalah move join, terus kemudian move L, ya, itu adalah move linear, ya. Jadi nanti kalau bergerak dari posisi aman ke posisi yang ada di sini pakai move join, tapi saat dia turun kita menggunakan move linear. Nah, untuk menggerakkan robot nanti untuk mencari posisi kita akan menggunakan perintah namanya jogging, ya, perintah jogging. Nah, perintah jogging di sini kita bisa menggunakan atau menggerakkan robot dengan tiga cara, ya. Yang pertama adalah join, ya, atau aksis yang ada di sini. Itu kita bisa menggerakkan robot per aksis, ya. Misalnya ini kalau saya gerakkan di sini aksis 1, maka robot akan bergerak aksis 1, ya. Terus kemudian kalau aksis 2, ini adalah aksis 2-nya. Aksis 3, ini adalah aksis 3-nya. Gitu, ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggerakkan robot dari sini, ya. Itu untuk aksis. Kita juga bisa menggerakkan robot itu secara linear, ya. Secara linear berarti ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi kalau kita sudah tepat di atas, kemudian tinggal turun lurus, maka kita harus menggunakan cara linear untuk menggerakkannya. Kalau menggunakan cara aksis pasti akan kesulitan, gitu ya. Nah, di sini 3 cara untuk menggerakkan di sini tentunya akan dilatih ke teman-teman mahasiswa supaya mahasiswa bisa mencari posisi dengan jauh lebih cepat, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan membuat program dulu, ya. Membuat programnya. Program pertama ada di sini, ya. Bahwa robot bergerak ke posisi aman di sini.
maka kita menggunakan perintah ini dari add instruction, kita menggunakan move J. Ya. Selesai. Nah, di sini di program di sini ada move J, ada bintang, terus V 1000, Z 50 sama tools. Gitu ya. Artinya apa? Artinya move J ini gerakannya nanti untuk bergerak ke posisi yang akan ditentukan nanti pakai perintah move join. Terus kemudian V 1000 artinya kecepatannya 1000 mm per detik. Terus kemudian Z 50 artinya nanti dia akan membuat radius 50 mili di setiap titik. Jadi nanti kalau akan menuju ke titik 1 terus kemudian ke titik 2, dia tidak melewati titiknya tadi tetapi ada radius 50 sehingga gerakannya menjadi lebih smooth. Ya. Nah, kemudian setelah move J di sini perlu move J di sini. Maka kita tambah lagi move J. Kita letakkan di bawah, terus kemudian turun ke bawah di sini menggunakan move L. Maka kita menggunakan move L, terus kemudian naik ke atas menggunakan move L, ya. Tapi saat turun ke bawah kita kasih timer dulu. Maka kita kasih namanya wait time. Kita kasih 5 detik. Ya, kita kasih 5 detik. Maka nanti saat dia bergerak ke atas, kemudian turun ke bawah, menunggu 5 detik dulu, kemudian baru naik ke atas lagi. Kemudian menggunakan perintah move L lagi ke atas, kemudian move J ke posisi aman, ya, move J. Kemudian move J lagi ke kanan, ini move J. Kemudian turun linier, itu move L. Terus kemudian dikasih timer lagi, wait time 5 detik. Oke, terus kemudian naik lagi move L. Terus kemudian move J ke posisi aman, ya. Programnya sudah selesai. Jadi nanti robot akan bergerak dari sini ke atas, turun, nunggu 5 detik, naik, terus kemudian ke posisi aman, kemudian ke posisi yang kanan, turun, nunggu 5 detik, naik, terus kemudian ke posisi aman. Gitu ya. Nah, maka sekarang yang belum kita miliki, program sudah, tetapi yang belum adalah posisinya. Maka kita perlu membuat posisinya. Nah, robot ini adalah posisi 10. Maka langsung saja yang baris pertama program, move J bintangnya kita ganti dengan posisi aman, itu P10. Kita bintangnya kita kasih new. Di sini otomatis P10, kemudian langsung kita oke. Ya, kemudian kita oke. Berarti sekarang robot sudah berada di sini. Nah, kemudian untuk menggerakkan ke sini, kita perlu menggerakkan robot dengan menggunakan jogging. Nah, joggingnya bagaimana? Nah, kita menggunakan perintah aksis ke sana supaya cepat. Ya. Oke. Terus kemudian kita gerakkan. Ya. Terus kemudian kita ganti yang 456. Itu aksis 5-nya kita gerakkan. Nah, di sini ini adalah posisi duanya atau posisi 20. Maka dengan dari program bintangnya kita ganti dengan posisi 20. Kita new. Oke. Nah, ini sudah tepat di atas. Maka sekarang kita harus turun ke bawah dengan menggunakan perintah jogging, tapi kita harus menggunakan yang linier karena langsung turun ke bawah secara lurus. Kita menggunakan linier, kita oke, maka kita turunkan sekarang. Ya, kita sudah punya posisi yang ke-30, gitu ya. Maka bintang yang berikutnya kita kasih ke P30 atau posisi 3. Oke. Nah, sekarang
Kemudian setelah itu menunggu 5 detik, naik lagi ke posisi atasnya 20. Berarti posisi berikutnya adalah kita gunakan yang posisi 20. Kita sudah punya posisi 20, kita oke. Setelah naik sampai di sini, kemudian menuju ke posisi aman atau menuju ke posisi 10. Maka berikutnya perintahnya menuju ke posisi 10. Oke. Nah, kemudian kita harus menuju ke posisi 40. Ya, 40 ada di sebelah kanan di sini. Nanti 40 ada di sini. Nah, kita gerakkan dulu robotnya secara manual. Ya. Kita menggunakan GoTo. Kita gerakkan dulu ke posisi 10 yang paling dekat di sini, ya. Kita tekan supaya on, kemudian kita gerakkan pakai GoTo. Ya, robot sudah berada di posisi 10 atau posisi aman. Nah, kemudian robot perlu kita gerakkan ke posisi 4 yang ada di sini, ya. Kita pakai jogging, kemudian menggunakan akses, kita gerakkan yang bawah. Oke, terus kemudian kita turunkan. Terus kemudian kita ganti yang kelima. Nah, ini adalah posisi 40. Maka di program kita tambahkan move J itu adalah posisi 40 new, 40 kita oke. Ya, sudah sampai posisi 40, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus menuju ke posisi 50. Untuk menggerakkan lurus kita pakai yang joggingnya yang linier, ya, tidak pakai yang aksis. Kita pakai linier supaya mudah. Maka kita gerakkan sekarang turun. Ya, ini adalah posisi 50. Maka kita tambahkan move L. Kemudian ini kita new adalah posisi 50. Nah, posisi sudah kita punya semua. Nah, selanjutnya programnya kan nanti harus naik lagi dengan L ke posisi 40 atau posisi keempat kita ke posisi 40. Oke. Kemudian bergerak ke posisi aman, posisi 10. Posisi 10. Oke. Ya. Nah, kalau sudah berarti ini program sudah selesai, posisi sudah punya semua, maka kita pilih debug pp to main. Maka akan ada tanda panah di baris pertama program kita. Artinya nanti yang akan dieksekusi adalah baris pertama, ya. Untuk mengeksekusi itu kita harus menekan, ya. Terus kemudian kalau kita per langkah kita kasih tanda start yang ada garis lurus tegaknya, maka di sini dia akan bergerak per langkah. Langkah pertama, kemudian langkah kedua, kemudian langkah ketiga, kemudian ini timer, kemudian langkah keempat, timernya berjalan, ya, timernya berjalan, kemudian langkah kelima naik, langkah keenam menuju posisi aman, oke, kemudian langkah ke-7 dia menuju ke posisi 40. Ya, langkah ke-8 posisi 50, kemudian menunggu 5 detik. Terus kemudian langkah berikutnya 40 dan terakhir menuju ke posisi aman. Ya, begitu. Nah, kalau sudah oke, berarti kita bisa jalankan pakai tombol start yang tidak ada garisnya, yang start continue. Kita start, maka dia akan bergerak secara kontinu. Gerakan yang tadi. Ya. Nah, di sini kalau dia meneruskan program, artinya kita perlu men-setting di sini. Jangan kita setting yang
continuous tapi yang single cycle, ya, yang single cycle. Oke, dari pojok kanan bawah di sini nanti akan kita bisa milih single cycle. Maka kalau kita jalankan, dia akan hanya berjalan satu single cycle saja. Oke, satu single cycle saja. Nah, ini adalah saat kita posisi masih di manual. Nah, bagaimana untuk menjalankan itu secara otomatis, ya, dengan kecepatan 100%. Tadi kecepatannya baru 30%. Maka cara yang kita lakukan, ya, di bawah di sini ada kunci, ya. Di bawah di sini ada kunci. Kunci di sini kita arahkan ke otomatis. Ya, maka di sini ada permintaan automatic mode has been selected. Ini kita oke. Nah, berarti sekarang ini sudah jalan otomatis. Nah, untuk motor on tadi kalau manual kan kita menekan ini. Nah, kalau otomatis di sini ada tombol warna putih di sini untuk menghidupkan motor. Ya, kalau itu sudah dihidupkan, berarti motor sudah on di sini. Maka cara kita menjalankan otomatis, kita tinggal tekan tombol start yang ada di sini. Ya, ini dengan kecepatan 1000 mili per detik. Ya, tadi kalau kita jalankan secara manual, dia akan menjalankan 30%. Nah, ini dijalankan 100%. Kita ulang lagi. Oke, begitu. Nah, itu adalah cara sederhana bagaimana kita memprogram robot industri ABB IRB 120, ya, dengan menggunakan teach pendam kita. Ya, nah nanti kita akan juga membuat hal yang sama, program yang sama, terus kemudian fungsi yang sama untuk berpindah satu tempat ke tempat yang ada di sini, tetapi kita akan juga mencoba secara virtual dengan menggunakan software namanya Robot Studio. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.